Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel software. Di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang item, di mana kita sudah bahas juga ya di part 1 mengenai item, apa aja itu item, kemudian apa aja konfigurasi yang di item di sini. Kita sudah bahas cukup banyak. Nah, untuk kali ini kita akan jump in ke varian ya gitu ya. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, status dari varian ini enable aja ya. Enable di sini ya artinya aktif, karena kita bisa aja mendisable, tinggal klik disable, kemudian simpan, maka statusnya itu disable. Nanti kita tinggal filter aja kalau ada kebutuhan untuk disable. Nah, kasusnya adalah varian itu adalah ketika kita punya produk, dan produk itu tuh sebetulnya hampir namanya sama, tapi hanya variasinya yang beda. Contoh kasus misalkan kita mau jualan iPhone. Nah, di iPhone itu tuh ada misalkan warna gold, black, kemudian variannya ada yang 25 giga, 512 giga, atau 128 giga. Nah, itu adalah varian. Jadi bisa jadi namanya itu item iPhone 16 Pro Max. Nah, variannya itu bisa bisa hitam 18 atau emas 256, bisa banyak, dan itu bisa kombinasi gitu. Nah, tetapi sebetulnya walaupun kita bikin varian, dia akan dianggap sebagai item atau record baru gitu ya. Oke, kita langsung saja ya, biar langsung mudah dipahami. Misalkan kita langsung klik add item, kita klik edit form, misalkan kita mau input data iPhone 16 Pro Max ya. Item grupnya produk. Ini satuannya adalah unit. Kemudian kita pastikan maintain stoknya checklist ya, karena ini jenis item. Kemudian kita mau opening stock nih. Misalkan kita udah punya stok awal, harganya sebanyak 100 pieces. Harga beli atau modal rata-ratanya itu misalkan kita beli di 16 juta misalkan ya. Oke, kemudian kita jual misalkan di sekitar 20 juta, 18 juta. Biasanya sih marginnya kecil ya. Segini aja. Oke. Description-nya misalkan iPhone Pro Max bikin tiap bulan makan promo. Oke, brandnya kita isi misalkan brand Apple. Oke. Sudah, untuk satuannya ini karena jarang banget ya ngejual iPhone itu quit apa ya, kodi atau box, jadi satuan, jadi sebetulnya ini nggak usah. Oke, kemudian di inventornya sendiri di sini nggak ada. Warranty period ini sebenarnya bisa ya, misalkan 1 tahun 365, ini nanti ada sesi tersendiri. Kemudian beratnya misalkan saya kurang tahu juga ya, nggak jadi 250 gram ya, dengan ukuran gram. Kemudian materialnya kita purchase, valuation metodenya, oke, kita moving average aja. Barcode, oke, ini barcode sebetulnya enggak sih, nanti pakainya serial. Oke, kita aktifkan serial. Untuk serialnya nanti kita pakai yang bawaan dari si iPhone-nya. Oke, kemudian untuk accounting kita nggak setting, purchasing satuannya sama aja ya, unit pieces. Sebetulnya kalau sama nggak usah sih untuk kasus ini. Minimum order ketika beli mungkin ini diterapkan juga. Misalkan kita belanja minimal 10 gitu. Seperti stoknya misalkan 10 juga, atau belanjanya mungkin minimal 20. Oke, all purchase ini nggak perlu, ini nggak perlu juga. Salesnya unit, ada komisi all sales, oke. Maksimum diskon nggak ditentukan, ini pun nggak perlu juga. Pajak nggak perlu, ini nggak perlu, ini nggak perlu. Oke, sudah. Nah, karena ini varian, nah
kita klik nih hash variance. Oke, kita simpan ya. Oke, nah ini kita perlu isi atributnya. Add row, kita klik atribut, misalkan terkait colornya ya. Nanti di sini kita klik panah ini. Nah, ini kita tinggal tentukan nih, nanti warna apa aja. Oke, terus kemudian kita ada size. Mungkin bukan saja, kita storage. Kita bikin atribut baru. Storage ini misalkan 128 GB, APBR-nya samakan saja. Kemudian ada yang 256 sama 512. Oke, ini storage. Nah, untuk color kita coba lihat. Misalnya kita kan buat beberapa black dan gold. Gold aja ya. Gold, ininya GLD. Oke, simpan. Sudah. Kemudian kita simpan. Oke, terus kita terus. Oke, karena ini template, ini nggak bisa ya. Kita kosongkan. Oke, simpan. Oke, sudah. Nah, ketika kita simpan, ini akan menjadi jenisnya template. Jadi template itu tuh dia nggak bisa dipakai untuk kayak penjual atau pembelian. Dia menjadi nantinya itu menjadi acuan utama untuk meng-create item-item lainnya. Nah, terus gimana membuat item variannya? Kita balik lagi ke sini ya. Terus nanti di sini ada varian. Nanti variannya ada color sama storage. Nah, di sini nanti ada create. Kemudian klik multiple varian. Ini kalau kita mau bikin sekaligus. Jadi misalkan iPhone 16 Pro Max itu tuh dia punya 3 jenis storage, kemudian punya 2 warna black dan gold. Nah, seperti itu. Nah, karena ini ada kombinasi, jadi ya sebenarnya dia 3x2 ya. Jadi nanti ada 128 black, ada 128 gold, ada 256 black, ada 2, kurang lebih seperti itu. Oke, kita make varian. Nah, ini harusnya udah jadi, kita cek di item. Nah, ini kita jadi ya. Jadi sudah terlihat di sini. Jadi ada item iPhone 16 Pro Max BLA, ini artinya black 128, ini gold, ini black. Kurang lebih seperti ini ya. Nah, kita pun bisa bikin satuan juga kalau memang diperlukan. Jadi kita bisa lewat sini create single varian. Jadi kalau misalkan ada varian baru ketimbang pakai ini gitu ya, harus combine karena bisa jadi ada juga 256 dan red doang gitu, yang lainnya enggak. Oke, nah ini kita sudah berhasil untuk membuat variannya ya. Oke, selanjutnya kita akan coba transaksi. Kita akan coba purchasing. Kita cek dulu nih apakah sudah masuk juga. Oke, sekarang namanya sudah masuk. Oke, kita akan melakukan purchase order. Oke. Misalkan kita beli ke suppliernya. Kemudian kita pilih, kita mau belanja iPhone. Nah, di sini sih harusnya udah yang template itu nggak akan muncul ya. Jadi yang muncul itu hanya yang memang bukan template-nya gitu ya. Makanya di sini ada filter hash variant now. Gitu. Oke, kita klik. Misalkan kita mau belanja black yang 128 GB. Misalkan sebanyak 10 unit. Harganya misalkan 16 juta. Oke, simpan. Oke, di sini ada error ya. Error di sini nunjukin bahwa item ini itu di order 10. Dia minimum order itu 20. Jadi kita kan tadi sebelumnya udah ngeset ya bahwa minimum belanja itu adalah 20. Makanya dia nggak mau. Oke, kita naikkan jadi 30. Simpan. Oke, kemudian kita submit. Oke, sudah ya. Nah, ini baru PO ya. Barulah kita melakukan penerimaan barang. Kita purchase receipt, kita terima barang. Kemudian kita langsung aja simpan. Ini harusnya ada error apa enggak? Oke, kenapa ada error? Nah, sederhananya adalah sebenarnya bukan error ya, tapi ini warning. Tapi warning ini mengakibatkan tidak bisa dipakai. Karena memang item iPhone ini itu kita udah set sebagai serial gitu. Sehingga
ketika kita mau input, dia harus dimasukkan serialnya. Nah, gimana cara input serialnya? Oke, untuk input serial di sini ada dua cara, mirip dengan batch juga. Cara yang pertama adalah kita masuk ke pensil, nanti di sini ada use serial number batch and field. Nah, itu nanti kita masukkan nih nomor serialnya di sini. Gitu ya. Jadi misalkan coba ya kita pakai aja generate random image. Ada nggak ya? Kita butuhnya randomnya ya. Nah, misalkan ini image-nya. Nah, kurang lebih seperti ini. Kemudian gimana kalau misal ini kan ini tadi berapa? 10 misalkan. Oke, kalau 10 berarti ini kita harus bikin sebanyak 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Oke, misalkan ini 8 7 6 5 4 3 2 1 0. Oke, kemudian kita simpan. Submit. Oke, ini 10 udah masuk, kita coba cek di serialnya ya. Nah, maka otomatis akan membuat di serial ya, berurutan sesuai dengan tadi nomor serial yang di input. Jadi seperti ini teman-teman cara inputnya itu. Ini informasi detailnya. Jadi serial itu nanti akan ada di sini. Sedangkan untuk penerimaannya dia ada di sini. Seperti ini gitu. Nah, itu yang cara pertama. Nah, cara yang kedua itu sebetulnya ada namanya serial and batch bundle picker. Jadi kalau kita masuk ke stock setting, oke, di sini ada serial and batch. Nah, di sini kan kita pakainya use serial and batch field ya. Nah, kita akan coba nggak pakai ini, tapi kita akan pakai bundle. Bundle sini tuh nanti semacam pop up gitu. Kita simpan. Kita coba bikin purchase order kembali. Oke. Misalkan tadi iPhone black ya. Kita cari yang gold. Misalkan ini sebanyak 5. Harga misalkan 16 juta sama. Oke, kita simpan. Oke, oh iya nggak bisa ya. Coba kita tadi berapa? 20. Oke. Oh, atau kita bisa pakai yang ini ya, yang sudah ada. Coba kita cek dulu tadi berapa persen? 3, di sini 30. 30, tapi yang kita terima 10. Oke. Nah, ini kita nggak usah bikin baru ya. Kita bisa pakai yang udah ada. Karena ini baru terima 30%, 33%. Jadi dari sini kita akan terima barang purchase receipt. Oke, sebanyak 10. Ini sisanya tadi 20 ya. Sisanya atau 5 aja. Nah, nanti karena ini nggak pakai serial and batch use serial and batch field. Nah, kita bisa pakai picker. Nah, kita keluarkan si pickernya itu. Ini batchnya nggak usah. Kita klik add serial batch. Nah, ini satu aja. Oke, update. Nah, di sini harusnya kelihatan tombol ya. Di sini kita bisa klik. Nah, maka akan muncul pop up. Nah, di sini kita baru bisa menginputkan si nomor-nomor yang tadi ya. Misalkan kita anggap baru ini depannya 6. Nah, ini. Nah, kita bisa buat seperti ini. Misalkan 5 ya. 9, 8, 7, 6, 5. Add serial nose. Oke, masuk seperti ini. Nah, dia udah jadi dalam bentuk bundle. Bundle di situ tuh jadi nanti dia akan ada dokumen lain namanya serial and batch bundle, dan kalau kita buka di sini ya, kita buka tab. Oke, nah dia akan ke sini. Jadi inilah informasi terkait si serial tersebut gitu ya. Jadi ini memang cara lain.
Nah, kenapa ada seperti ini? Ya sebetulnya sederhananya itu kalau menurut saya case-nya itu untuk batch gitu ya. Karena kalau sebelumnya itu untuk input batch itu harus record satu batch. Jadi kalau misalkan batch-nya ada 100, ya ini akan jadi 100 record. Sedangkan kalau pakai serial and batch bundle, record ini tetap satu, tapi nanti dia akan lempar detail batch-nya akan ada di sini. Nah, berhubung karena ini kasusnya adalah serial, jadi sebetulnya nggak terlalu ini ya, nggak terlalu nggak terlalu terlihat bedanya apa gitu. Sebenarnya terasa itu ketika di base. Tapi intinya adalah di sini ada dua cara. Cara yang pertama adalah menggunakan field atau yang ada di sini ya, use serial number batch. Sedangkan satu lagi adalah menggunakan batch bundle yang seperti ini. Jadi dia akan membuat dokumen baru. Oke, seperti itu. Kalau sudah, kita tinggal simpan dan submit. Oke, baik itu teman-teman terkait varian dan juga kita cobain juga serial gitu ya, biar sekalian. Jadi untuk varian itu memang seperti itu aja. Jadi template, selebihnya dia jadi item. Jadi sebetulnya memang pada dasarnya ya ujung-ujungnya jadi item aja gitu. Oke, selanjutnya yang paling penting yang mungkin sudah pernah saya bahas itu adalah terkait produk bundle. Nah, produk bundle kalau kita cek di sini ya. Jadi produk bundle itu tuh kita itu ngejual produk yang kalau produk itu terjual, maka beberapa item itu langsung kepotong otomatis gitu. Sederhananya gitu. Nah, kasusnya biasa misalkan kita pengen ngebundling penjualan iPhone dengan case. Nah, misalkan kita bikin dulu itemnya dulu ya. Pertama kita harus bikin dulu item casingnya, misalkan casing kita nggak perlu pakai varian, langsung aja casing hitam, casing black for iPhone 16 Pro Max. Oke, ini produk, ini sama unit. Oke, ininya maintenance stock. Karena ini varian, ini kita bisa langsung input ya, stoknya 100, harga belinya mungkin di 5.000 atau ya 15.000, harga jual misalkan 65.000. Oke, kita simpan. Oke, sudah ya, ini casingnya. Nah, untuk bikin produk bundle, kita perlu item khusus, jadi nggak bisa kita pakai item existing ini ya. Nah, kita klik add item. Nah, cuma nanti di sini itu jenis itemnya itu adalah item non stock gitu, karena memang bukan barang stok gitu. Jadi misalkan promo iPhone 16 Pro Max plus casing cantik. Nah, seperti ini. Nah, ini maintain stoknya dan checklist ya, karena ini bukan barang stok, tapi ini lebih ke kayak ya bundling gitu. Nanti kita pakai di produk bundle. Ininya misalkan ya consumable boleh lah, sebenarnya harus yang lain. Ininya unit aja. Oke, kita simpan. Nah, setelah itu kita masuk ke produk bundle. Product bundle. Kemudian kita create your first product bundle. Nah, kemudian kita pilih nih parent itemnya. Nah, ini yang akan menjadi si item ini tuh ketika ini dijual, maka dia akan memotong otomatis apa aja gitu. Nah, di sini kan dia udah ke filter ya. Promo iPhone 16 Pro Max plus casing cantik. Deskripsinya adalah iPhone 16 Pro Max dengan casing hitam cantik. Nah, kemudian di sini kita pilih itemnya tadi itu iPhone 16 Pro Max karena kita tidak menyebutkan varian mana. Nah, kita sebetulnya tinggal bisa pilih aja ya, salah satu aja. Mungkin lebih bagus memang ada variannya juga gitu. Tapi ini karena kita sudah terlanjur, kita pilih aja yang ini misalkan ya. 126, terus kemudian ininya 1. Nah, kemudian di sini kita inputkan casing. Oke, casing. Nah, ininya 1. Oke, kita simpan. Oke, nah ini udah jadi produk bundle. Sehingga nanti ketika kita akan melakukan penjualan item ini, maka otomatis akan mengeluarkan barang ini gitu. Oke, kita langsung coba aja ya. Kita masuk ke sales order. Sales order.
Oke, itemnya tadi itu adalah promo. Nah, ini promo. Harga jualnya misalkan 19 juta. Oke, simpan. Kemudian submit. Oke, sudah ya. Nah, di bawah kita bisa terlihat nih bahwa di sini ada packing list, artinya adalah inilah item-item yang nantinya akan dikeluarkan. Di sini red kosong karena kita memang nggak ngisi red ya, tapi nggak apa-apa gitu. Atau kita coba cek tadi itu kita belanja apa ya? Oke, oh iya, iPhone. Oh iya betul, BK003. Oh iya, oke. 003. Nah, karena red ini kosong, karena red kosong itu karena memang diambil dari pricing. Ya, karena rednya itu kosong, saling price rate-nya dinolkan, maka ini memang tidak terlihat. Tapi nggak masalah karena nanti pelaksananya tetap mengikut. Nah, di sini ini adalah item yang nantinya itu akan dikeluarkan atau di delivery note. Tapi item di sini memang tetap satu. Nah, kemudian kita create delivery note, misalkan ya. Oke, harga 19 juta. Nah, oke, kita simpan, kita submit. Yes. Nah, inilah proses ngeluarin barang. Nah, jadi pertanyaan adalah untuk yang tadi ya, apa namanya itu? Untuk handphone itu kan dia ada emailnya. Nah, kalau misalkan dia tidak menspesifikkan email yang mana atau channel mana, maka nanti dia akan ngambil secara otomatis gitu ya. Coba kita cek di serialnya. Ada nggak? Nah ini. Gitu. Jadi ini kalau kita cek bahwa ada satu item yang memang sudah di deliver gitu. Sudah dikeluarkan gitu. Kurang lebih seperti ini. Oke, ini terkait penggunaan produk bundle ya teman-teman. Nah, yang harus teman-teman ingat-ingat adalah penggunaan produk bundle ini tuh memang harus dipastikan bahwa syaratnya itu adalah pertama item yang ada di sini itu adalah item stok gitu. Jadi kalau item jasa itu nggak bisa, harus item stok. Yang kedua adalah harus bikin item baru dan item barunya itu memang bukan barang was stok atau maintenance stoknya itu di unchecklist gitu. Jadi nggak boleh apa yang jenisnya itu maintenance stock, harus non stock supaya bisa digunakan. Dan yang ininya harus stok. Nah, ini penggunaan ini ya modelnya banyak ya. Contohnya seperti yang tadi, misalkan kita mau ngebundling barang jual, atau bisa jadi kita misalkan memang mau ngejual barang yang atau di restock gitu. Sebenarnya itu bisa aja pakai bundling gini, walaupun memang agak konsepnya agak beda tersendiri gitu, tapi masih bisa digunakan. Gitu. Nah, itu terkait produk bundle ya teman-teman. Jadi item kita sudah. Kita coba cek lagi apa yang belum dibahas di stok. Oke, item sudah. Item group. Oke, item group ini hanya pengkelompokan saja. Tapi memang nanti ini bisa kita adjust juga ya. Terkait masalah pajak. Maksudnya itu adalah ketika kita mendefinisikan item group dan dia punya perlakuan khusus terkait pajak dan sebagainya, itu bisa kita atur di sini. Termasuk kayak misalkan gudang lain sebagainya. Bisa jadi iPhone itu pakai gudangnya gudang atas misalkan. Nah, kita bisa set default warehouse-nya. Sehingga nanti ketika terjadi penjualan atau pembelian bisa menggunakan default warehouse itu tanpa harus kita mendefinisikan kembali. Oke, itu item. Kita cek kembali. Oke, item atribut ini yang sebelumnya ya. Oke. Baik, sepertinya cukup ya untuk video item ini. Oh ya, sorry ini ada kelewat satu. Ini ada yang penting juga nih, item wise recommended reorder. Jadi kan kita tadi udah setting safety stock ya. Setting safety stock dan nanti setting safety stock itu akan pengaruh di sini. Jadi ini tuh adalah informasi terkait berapa sih amannya stok dan berapa banyak yang harus di reorder gitu. Jadi karena apa? Kita
Kalau misalkan kita stok terlalu banyak, maka cash flow kita akan agak berat. Sedangkan kalau kita nyetoknya sedikit, ya kalau terjadi penjualan dan stok barangnya nggak ada kan rugi juga ya, tidak di situ kan cuannya akan hilang gitu. Jadi memang penggunaan item wise recommended order level itu adalah kombinasi terkait eh, safety stock, kemudian nanti lead time dari suppliernya juga, konsumsinya, pengiriman dan sebagainya, sehingga nanti bisa dihitung berapa sih reorder levelnya. Nah, rumusnya itu sebenarnya ada ya. Ya kalau teman-teman masuk ke ini ERP Next reorder level recommended. Coba ada. Nah ini, oh ini diskusinya. Coba harusnya ada sih. Item stock, safety stock. Nah ini terkait hitungannya. Jadi teman-teman bisa belajar lebih detail gimana sih formula atau perhitungan reorder level itu. Gitu. Oke, baik teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat terkait item. Nanti di video selanjutnya kita akan coba explore lebih banyak mengenai persediaan yang belum kita bahas. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.